sini saya akan menjelaskan teori tentang punishment. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum punishment itu apa? Jadi punishment itu adalah imbalan dari perbuatan yang tidak baik atau mengganggu jalannya proses pendidikan. Punishment juga dikatakan sebagai penilaian kegiatan belajar murid yang bersifat negatif dan berfungsi sebagai alat pendidikan serta motivasi belajar murid. Punishment juga merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perilaku negatif dengan tujuan memperbaiki perilaku negatifnya tersebut. Rasa takut yang timbul dari hukuman yang diberikan memiliki pengaruh yang bermanfaat untuk menghambat keinginan-keinginan yang bersifat negatif. Karena jika perilaku negatif terulang kembali, maka hukuman yang sama akan diterima. Jadi, istilah punishment ini berasal dari bahasa Latin, yaitu punere, yang berarti menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena bersalah melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam masalah ganjaran dan hukuman. Kata punishment dalam bahasa Inggris juga disamakan dengan istilah law, hukuman atau sanksi. Sedangkan kamus lengkap bahasa Indonesia punishment atau hukuman memiliki arti pengaturan resmi yang menjadi pengatur. Jadi guys, punishment ini adalah penerapan dari teori psikologi yaitu operant conditioning yang dicetuskan oleh Bapak Skinner. Tujuan dari teori punishment ini yang pertama itu mendorong individu memperbaiki tingkah laku. Yang kedua, membangun rasa tanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan disiplin di lingkungan belajar. Yang keempat, memotivasi individu agar lebih giat belajar. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa. Dan yang keenam, mencegah pergaulan kesalahan oleh siswa. Di sini ada juga jenis-jenis punishment. Yang pertama itu jadi di sini ada beberapa jenis punishment yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, punishment dengan isyarat, yaitu memberi isyarat melalui mimik, pantomimik atau anggota tubuh. Yang kedua, punishment dengan perkataan, seperti memberi nasihat, teguran, peringatan, dan ancaman. Yang ketiga, punishment dengan perbuatan, semisalnya memberi tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa yang bermasalah. Yang keempat, punishment badan, yaitu hukuman yang menyakiti badan siswa secara fisik seperti memukul, mencubit, yang tidak dianjurkan dalam dunia pendidikan karena dapat membahayakan dan menimbulkan trauma. Yang kelima, ada punishment preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui peraturan, anjuran, dan perintah. Dan yang keenam, ada punishment yang dikategorikan menjadi dua, yaitu punishment positif dan negatif. Punishment positifnya merupakan bentuk hukuman yang diberikan dengan menambah sesuatu yang tidak menyangka atau menimbulkan nestapa agar anak didik sadar akan kesalahan yang tidak mengulanginya. Contohnya seperti menegur, membentak, dan memberi sanksi. Dan yang ketujuh, punishment negatif. Punishment negatif ini merupakan bentuk hukuman yang dilakukan dengan mengurangi atau menghilangkan sesuatu yang menyenangkan sebagai bentuk reinforcement yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang lebih benar. Dari dua punishment positif dan negatif tadi mempunyai
mahasiswa yang sedang mengikuti ujian semester. Mahasiswa itu ketahuan menyontek saat ujian berlangsung. Setelah ketahuan, dia diberi hukuman oleh dosen. Nah, dosen di sini dapat memberikan hukuman berdasarkan punishment positif dan punishment negatif. Hukuman positifnya, dosen dapat memberikan tugas esai tambahan tentang etika akademik. Yang kedua, meminta mahasiswa untuk membuat surat permintaan maaf dan harus dibacakan di depan kelas. Hukuman negatifnya, dosen dapat mengurangi nilai ujian mahasiswa, melarang mahasiswa untuk mengikuti ujian susulan.